Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan tentang tinjauan kritis terhadap konsep membangun keluarga harmonis melalui perspektif pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisya Rizky Aulia dengan NIM akhir 139 dan rekan saya Riklatus Syaida dengan NIM akhir 044 dan Muhammad Zaki dengan NIM akhir 138. Selanjutnya akan kami mulai dari pemaparannya. Definisi pernikahan. Pernikahan adalah hal yang mengikat dua individu dalam hubungan resmi yang diakui oleh masyarakat, agama, atau pemerintah. Ini melibatkan komitmen antara dua orang untuk membentuk keluarga, membangun hubungan yang saling menguntungkan, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pernikahan. Yang pertama, menikah akan menjadi kewajiban jika individu dianggap telah memiliki kemampuan yang memadai untuk membentuk keluarga. Yang kedua, menikah dapat menjadi anjuran atau sunnah jika dilakukan oleh individu yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Yang ketiga, menikah akan menjadi makruh jika dilakukan oleh individu yang masih relatif muda atau belum memiliki kemampuan untuk menafkahi dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, menikah akan menjadi haram jika dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan wanita atau calon istrinya. Yang kelima, menikah akan menjadi mubah atau tidak dihukumi baik atau buruk bagi individu yang memiliki kemampuan untuk menikah namun tidak melakukannya. Rukun nikah. Yang pertama, adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua, adanya wali dan dua saksi. Yang ketiga, adanya ijab dan kabul. Dan yang keempat, adanya mahar. Syarat pernikahan. Syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri. Yang kedua, tidak dipaksa atas kehendak sendiri. Yang ketiga, identitasnya jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang keempat, tidak sedang dalam keadaan ihram. Syarat-syarat untuk mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada hambatan syariat sebelum bersuami, bukan mahram, dan tidak dalam masa iddah. Yang kedua, mereka merdeka dan menikah atas kemauan sendiri. Yang ketiga, identitasnya jelas dan terdefinisi dengan baik. Dan yang keempat, tidak sedang dalam keadaan berihram. Syarat-syarat untuk wali, yang pertama harus seorang laki-laki, yang kedua sudah balik, yang ketiga tidak dipaksa, yang keempat adil, yang kelima tidak sedang dalam keadaan ihram. Syarat-syarat untuk saksi, yang pertama harus laki-laki minimal 2 orang, yang kedua sudah balik, yang ketiga adil, yang keempat tidak sedang dalam keadaan ihram, dan yang terakhir memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Syarat-syarat untuk ijab kabul. 1. Ada ijab dari pihak wali. 2. Ada kabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. 3. Menggunakan kata-kata seperti nikah, taswij, atau terjemahnya seperti kawin. 4. Antara ijab dan kabul harus bersambungan, tidak boleh terputus. 5. Maksud ijab dan kabul harus jelas. 6. Orang yang terlibat dalam ijab dan kabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umroh. 7. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal oleh 4 orang, termasuk calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi. Prinsip pernikahan harmonis: takwa, beribadah, komunikasi, berpikir positif, toleransi, kasih sayang dan pengertian, mendukung dan memotivasi, komitmen dan kesetiaan, keseimbangan dan keadilan. Ragam pernikahan. Islam mengakui berbagai ragam pernikahan yang dapat dilakukan.
sesuai dengan kebutuhan dan hukum syariat Islam. Berikut adalah beberapa ragam pernikahan menurut Islam. Nikah umum, jenis pernikahan yang paling umum dalam Islam, dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang saling sepakat untuk menjalani hidup bersama sesuai dengan ketentuan agama. Prosesnya melibatkan ijab, tawaran dari pihak laki-laki, dan qabul, penerimaan dari pihak perempuan, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Nikah misyar, jenis pernikahan yang mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu seperti kesulitan finansial atau kebutuhan untuk menghindari tanggung jawab ekonomi yang berat. Pasangan menikah tanpa perlu menyediakan tempat tinggal yang permanen atau biaya hidup yang stabil. Meskipun sah secara syariat, banyak kontroversi tentang praktik ini di kalangan ulama. Nikah mut'ah. Praktek ini umumnya dipraktikkan di kalangan Syiah. Meskipun kontroversial dalam Islam Sunni, dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran mahar pada wanita. Setelah jangka waktu tertentu, pernikahan dianggap bubar tanpa perlunya proses perceraian. Nikah siri, pernikahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau pencatatan resmi di kantor catatan sipil atau agama. Umumnya dianggap tidak sah menurut hukum negara dan sebagian besar ulama, terutama jika dilakukan tanpa kesepakatan dari pihak perempuan. Praktik ini seringkali menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal warisan dan perlindungan hukum bagi anak-anak. Nikah halalah, praktek yang kontroversial di beberapa masyarakat Muslim, dilakukan ketika seorang perempuan ingin menikah lagi dengan suaminya yang sebelumnya menceraikan 3 kali. Wanita tersebut harus menikah dengan pria lain dan menceraikan sebelumnya sebelum bisa kembali menikah dengan suami yang sebelumnya. Poligami dalam Islam adalah praktek seorang pria menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan dengan batasan maksimum 4 istri. Dalam ajaran Islam, poligami diatur oleh aturan-aturan yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa poin penting terkait poligami dalam Islam. Adil terhadap semua istri-istrinya, mendapat izin istri yang telah sah, berlandaskan iman, dan alasan yang baik karena Allah. Menyikapi tingginya angka perceraian di Indonesia, Islam mendorong pasangan untuk membangun hubungan berdasarkan prinsip saling hormati dan menyayangi. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi in khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Allah menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan hidup atau zauj agar mereka hidup dalam ketenangan dan saling mencari kebaikan. Islam mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan secara marfu, a'malul mu a'malul mu'minina a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum lisanihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Selain itu, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattakullah filin nisa fa innakum ahtumuhunna bi amanatillahi was
tahlatum jihan nabi kalimatillah, bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka sebagai istri dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik dengan baik. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 27. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.